Oke, gerak melingkar. Kalau kita ngomongin gerak melingkar, tentu harus tahu dulu sebenarnya gerak melingkar itu apa. Di gerak melingkar itu jelas gerak dari suatu objek dengan lintasan muter atau melingkar. Jadi semua benda apapun yang bergeraknya muter, yaitu kita sebut sebagai gerak melingkar. Nah, di gerak melingkar nanti ada beberapa besaran yang harus kalian ketahui. Yang pertama kita bahas dulu mengenai posisi sudut. Oke, misalkan gini, ada objek yang bergerak menempuh lintasan melingkar seperti ini. Karena ini saya nulis langsung jadi agak nggak pas ya ini ya. Ada objek posisinya di sini, ada objek yang posisinya di sini. Misalkan. Nah, dalam fisika itu dalam mendeskripsikan posisi itu selalu berdasarkan titik acuan. Dan di dalam mendefinisikan posisi itu biasanya kita selalu menggunakan sistem koordinat. Nah, sistem koordinat ini sembarang, terserah. Jadi tidak ada sumbu X harus ke kanan, ke kiri, sumbu Y harus ke atas, ke bawah, nggak harus. Boleh tidak seperti itu, kan tergantung kasus ini. Jelas sistem koordinat itu sebenarnya tidak ada. Sistem koordinat itu kita ciptakan hanya untuk mempermudah kerja kita untuk mendeskripsikan suatu kasus atau fenomena fisis. Nah, misalkan gini, ini ada sumbu X, sumbu Y. Posisi benda yang ini, kalau kita perhatikan terhadap sumbu X, sumbu Y, ini kan di sini posisinya. Kan gitu ya. Ini bisa kita sebut sebagai R. Oke, R-nya adalah ke sini. Kalau untuk yang ini, R-nya adalah ke sini. Nah, benda yang posisinya di situ, kalau kita lihat terhadap sumbu X, dia membentuk sudut segini. Maka ini kita sebut sebagai theta. Dan benda yang ini, yang kedua, itu posisi sudutnya di situ. Berarti ini tetanya. Kalau dilihat dari situ, teta di benda A sama benda B, mana yang lebih gede? Yang B, Pak. Benda B. Yang B. Kenapa? Karena kita melihatnya acuannya terhadap sumbu X. Tapi kalau kita sumbu X positif, sorry. Kalau kita lihatnya dari sumbu Y, yang benda B-nya itu justru posisi sudutnya lebih kecil. Tapi disepakati acuan untuk sudut itu adalah sumbu X. Jadi acuannya adalah yang ini, bukan yang Y-nya. Gitu ya. Maka di sini bisa kita katakan bahwa posisi sudut benda A itu lebih kecil daripada posisi sudut benda B. Posisi sudut kita simbolkan dengan theta dalam satuan radian. Nah, pertanyaan saya, kemana arah theta kalau kalian mendeskripsikan itu? Kemana arahnya? Saya kasih pilihan. Satu, searah jarum jam. Dua, berlawanan arah jarum jam. Tiga, ke sini. Oke, yang A, searah jarum jam. Yang B, berlawanan arah jarum jam. Yang C, ke situ, ke sini. Yang D, ke atas. Yang E, titik. Yang F, sorry. Yang F, cross. Kemana arahnya? Atau mau deskripsikan sendiri? Kemana arah posisi sudut ketika di titik itu, yang benda A aja, di benda A, kemana arah tetanya? Ada yang bisa menjelaskan? Monggo. Kemana arah tetanya? Yang tepat untuk mendeskripsikan, oh tetanya adalah ke arah situ. Mas Rahmat ngomong. Mic-nya masih mati. Kayaknya tadi ngomong tapi saya nggak dengar. Enggak, saya masih mikir, Pak. Oh alah. Mikir wis komat kamit ya. Ayo kemana? Searah jarum jam, berlawanan jarum jam, nyerong ke kiri, ke atas, dot, cross. Tahu nggak beda dot sama cross? Untuk arah. Dan kalau di SMA dulu, arah gaya Lorentz, dot, cross, biasanya kan sering dipakai kayak gitu. Kalau dot ini berarti menjauhi bidang. Kalau cross ini menuju bidang baca atau keluar masuk, biasanya kan gitu. Ayo, kemana arah tetanya?
konseptual. Dan saya biasanya nanya-nanya soal tuh nggak melulu hitung-hitungan yang rumit kok. Ujian saya nggak pernah soal-soal yang hot, yang konseptual. Jadi kalau kayak gini ditanya ya nggak bisa jawab berarti nanti. Saya yakin kalian pasti punya jawaban sebenarnya di kepala kalian. Menurut pendapat kalian adalah kayak gini, gitu. Cuman nggak mau ngomong. Ayo, Mbak Nuraini Fauziah mantuk-mantuk. Silakan. Nanti Mbak, menurut jenengan kemana? Arah tetanya. Mic-nya masih off. Ayo, nggak usah takut. Ini kalian mahasiswa jawab pertanyaannya sederhana, takut. Oh, diketik. Oh, mic-nya tidak berfungsi. Yaudah, diketik aja, kan tombolnya berfungsi. Berarti kemana arahnya? A, B, C, D, kalau bisa dijawab. Nggak tak ngomongin. Ayo, masa nggak ada yang berani menjawab? Kayak yang tidak menjawab tidak saya luluskan di mata kuliah ini. Ayo. Oke, berarti fix. Kita tutup berarti mata kuliah ini ya, nggak ada yang lulus berarti. Kan nggak ada yang jawab tuh. Saya mau menjawab. Oke, silakan. Siapa itu? Laras. Searah jarum jam, Pak. Oke, searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena kalau gerak melingkar itu selalu mendekati titik acuannya. Titik acuannya kan sumbu X, berarti dia ke kanan. Oh, oke. Menurut saya, Pak. Ya, nggak apa. Sip. Ada yang lain? Ada? Oke, saya catat ya. Tadi ini saya tuliskan di sini Laras. Berarti dari 29 yang lulus Laras. Saya mau izin menjawab, Pak. Oke, monggo Mbak Wanda. Menurut saya yang menjauhi bidang, karena kan di gambar Bapak itu sudut tetranya itu digambarkan dari sumbu X ke arah R itu kan, Pak. Jadi menurut saya yang E itu yang sudah menjauhi bidang pembacaannya. Gimana? Bisa menjauhi bidang itu gimana? Saya lihat dari itu loh, tanda panah yang di tetanya Bapak itu. Oh, arah panah tetanya itu kan berlawanan arah jarum jam. Iya kan? Jam kalian kalau jam analog muternya kemana? Gini toh? Ya, kalau itu kan gini, berarti kan berlawanan arah jarum jam. Nah, kenapa arah tetanya saya ini, arah dari sumbu X ke R-nya itu tetanya panahnya muter gini berlawanan arah jarum jam, tapi arah tetanya kok keluar bidang? Why? Gimana? Ada ide? Oke, nggak apa. Ya, jadi perlu ini kan ya, sebenarnya hal-hal yang sesederhana itu seringkali tidak kita pahami dengan baik, dan hal-hal yang sederhana yang fundamental itu justru penting untuk membangun yang sedikit advance di materi fisika yang sekecil apapun lingkupnya. Makanya biasanya anak SMA itu seringkali bingung dalam menyelesaikan suatu konsep fisika, dalam memahami fisika, menyelesaikan konsep fisika, menyelesaikan soal fisika itu sebenarnya ya karena pengetahuannya tadi yang tidak utuh. Makanya belajar ilmu apapun usahakan dari yang paling basic. Jadi jangan moro-moro pengen yang ini yang biologi itu juga usahakan hal yang paling mendasar itu kalian gali dengan serinci mungkin, serigid mungkin. Kalau dosen kalian jelaskan kalian tidak paham, gali terus. Ojo mek yo nggih tok. Yo nggih waya ujian UTS yo nggak ngerti hisab.
Yaitu karena apa? Karena dosen itu punya frame bahwa saya menyampaikan ini di tahap ini, harusnya mahasiswa ini sudah paham di bagian ini, misalkan. Dan terkadang tanpa disadari, sekuensi materi yang disampaikan dosen itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang ditangkap oleh mahasiswa. Dosen menyampaikan ini, yang ditangkap oleh mahasiswanya itu ketika dikasih permasalahan yang sedikit berbeda, harusnya dengan penalaran yang baik bisa menyelesaikan itu, ternyata nggak nyampe ke situ ya, gara-gara konsepnya nggak bisa diinikan. Untuk besaran-besaran yang sifatnya rotasional, maka tidak ada arah vektor yang searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, dan seterusnya. Itu hanya arah gerak. Theta itu termasuk besaran vektor. Theta, nanti kan di sini ada theta, posisi sudut, ada delta theta, perubahan posisi, ada omega, kecepatan sudut, ada alfa, percepatan sudut. Semuanya itu adalah besaran vektor. Besaran vektor itu selalu digambarkan dengan garis yang ujungnya ada tanda panah, kan gitu. Tidak pernah ada vektor yang bentuknya melengkung berpanah. Vektor selalu bentuk garis. Maka A dan B bukan jawaban. Tadi yang dijawab oleh Mbak Laras itu sebenarnya adalah kemungkinan arah geraknya mungkin yang dipikirkan. Tapi itu oke. Lalu bagaimana cara menentukan arah besaran, arah vektor dari besaran yang sifatnya muter atau rotasional? Arah vektor untuk besaran yang sifatnya rotasional itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Biasanya kan kaidah tangan kanan ya kayak gini. Dengan 4 jari ini adalah arah rotasinya, ini adalah arah vektor dari besarannya tadi. Nah itu kalau kita cek, benda itu kan tetanya gini. Berarti jempol kalian itu menjauhi laptop kalian atau menuju laptop kalian? Arah jempolnya? Menjauhi. So, jawabannya adalah yang E. Kan itu toh, arah jempolnya tadi. Nah, ini mulai ada ini lagi. Feedbacknya apa? Suara saya mantul. Jadi gitu. Jadi tetanya karena arah putarannya gini, ke arah keempat jarinya itu muter gini, maka arah jempolnya itu kan menuju kita atau menjauhi bidang. Sehingga bisa kita katakan arah E-nya adalah dot. Nah, itu juga penting ingat ini. Kenapa kok ada dot, ada cross? Jadi kalau misalkan kita ngomongin vektor, ada vektor ke atas kan gampang, panah seret arah ke atas, ke kanan gampang, ke kiri gampang, bawah gampang. Kalau depan belakang itu kan nggak bisa digambarkan secara garis dan seterusnya. Maka kita butuh penyimbolan secara yang lebih sederhana. Lalu kenapa kok dot itu menjauhi bidang atau menuju ke pembaca? Jadi analoginya itu dilihat dari anak panah. Jadi kalau dilihat dari anak panah, ini sengaja nulisnya nggak rapi biar nanti kalian bisa mikir ya nanti ketika nyatet ini ya. Padahal emang nggak bisa nulis rapi. Jadi kalau misalkan anak panah, kalian cek anak panah itu kalau misalkan di ini kan bagian ujungnya itu kan lancip, bagian belakangnya biar bisa disangkutkan dengan busur itu kan bentuknya nggak lancip. Biasanya bentuknya silang gini. Maka kalau kalian bayangkan ada panah yang kalian tembakkan menjauhi kalian, itu yang kelihatan depannya atau belakangnya. Kalau kalian manah ke depan, yang kelihatan di kalian tuh dari anak panah itu belakangnya atau ya belakang panah atau depan panah. Depan panah sama belakang panah itu mananya berarti. Gini anak Pak, panah itu kan gini ya. Ini kita lihat dari samping seret gini, di bagian belakang itu nanti ada gininya. Ini yang disangkutkan di busur. Nah kalau misalkan kalian lepaskan, ketika dia menjauhi kalian, yang kelihatan itu bagian belakang ini atau bagian depan? Bagian belakang. Bagian depan. Bagian belakang. Depan ke belakang? Belakang ya. Kan kalau mana, terus panahnya menjauhi kita, yang kelihatan itu kan bagian belakangnya. Maka yang kelihatan itu bagian X-nya. Sehingga bagian X yang kelihatan, X itu berarti maksud dari arah X itu adalah dia menjauhi kita atau menuju bidang. Jadi kalau kalian nembak tembok, ya berarti arah X itu yang menuju tembok atau menjauhi kita. Maka arah X itu bisa diartikan sebagai menuju bidang atau menjauhi pembaca. Biasanya kan gitu. Tapi sebaliknya, kalau ada panah yang menuju ke kita, itu yang kelihatan depannya atau belakangnya? Depannya. Depan itu kan kelihatannya nanti bulat. Sehingga arah bulat itu menuju ke pembaca atau menuju ke kita atau menjauhi bidang baca. Kan gitu. Gampang. Jadi semua itu tidak
dibuat hanya semata-mata karena saenake ilmuwan gitu. Semuanya ada filosofinya. Dan itu penting harus kalian ini kan. Maka belajar dengan itu saya rasa akan sangat membantu sekali. Kayak biologi, bagaimana ini kan peredaran darah. Kalau kalian bisa nyeritakan dengan baik dan sebenarnya itu tanpa menghafal harusnya. Itu kata guru saya dulu. Oke, selanjut. Karena saya nyampe sekarang ya kalau disuruh ini kan peredaran darahnya nggak hafal ini. Kakek bilik apa ya, bilik kanan, bilik kiri. Itu arah vektornya berarti gitu. Jadi ini mengenai posisi sudut. Pengertian dari posisi sudut kan jelas. Posisi sudut itu menunjukkan letak dari objek terhadap sumbu X-nya tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahan sudut? Perpindahan sudut, jelas kita simpulkan namanya perpindahan itu kan perubahan posisi, kalau sudutnya kan gini. Berarti delta theta. Oke, ini saya lupa pakai tanda panahnya. Oke, pengertiannya nggak usah diinginkan ya. Perpindahan sudut itu kan berarti perubahan terjadi ketika ada perubahan sudut. Kalau misalkan ada benda bergerak mula-mula di sini, terus dia muter ke sini, sehingga posisi akhirnya katakanlah di sini. Jadi ini kita sebut sebagai theta inisial, ini theta final, maka inilah yang kita maksud sebagai delta theta atau perubahan posisi sudutnya. Dan itu. Jadi perubahan posisi sudut itu kita definisikan sebagai posisi sudut akhir dikurang dengan posisi sudut awal. Misal gini, mula-mula ini kalau kita hitung dari sumbu X, posisinya katakanlah, ini sumbu X ya, misalkan ini posisinya adalah 0 derajat, misalkan. Terus di sini katakanlah 95 derajat. Berarti selama bergerak, sudutnya berpindah sejauh berapa? 95 derajat. 95 dapatnya dari mana? Oh, dapatnya dari 95 dikurang 0. Maka perubahan itu ya berarti akhir kurang awal. Itu selalu. Namanya perubahan selalu akhir dikurang awal. Gitu ya. Berarti perubahan posisi sudut kita rumuskan sebagai posisi sudut akhir dikurang dengan posisi sudut awal. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana jika benda itu menempuh atau satu putaran? Berapakah perubahan sudut yang ditempuh kalau satu kali muter? 0 berarti pindah, no? 360 derajat, Pak. 360 derajat. 360 derajat. 360 derajat. Kalau dinyatakan di dalam derajat. Kalau dinyatakan dalam radian, 360 derajat itu berapa radian? 2 Iya. Ya, saya lupa juga ya. Ya, 2pi radian. 360 itu setara dengan 2pi. Karena pi itu kalau dinyatakan dalam derajat kan 180 derajat gitu ya. Oke, itu kalau satu putaran. Nah, sekarang bagaimana kaitan perubahan posisi sudut atau delta theta dan jarak tempuh linier atau S. Biasanya kan kalau SMA itu jarak itu S gitu ya. Oke, sebelum saya ini kan saya lupa tadi di ini. Kalau delta theta-nya gini, arahnya kemana? Arah delta theta-nya. Sarah jarum jam, berlawanan jarum jam, menuju bidang, masuk bidang, ke kanan. Gimana? Berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Oke, ya berlawanan jarum jam itu rotasinya. Kalau arah vektor delta theta-nya, kemana? Menjauhi bidang. Menjauhi bidang, sama dengan tadi ya. Kan kayak gini tadi, ini arah rotasinya, ini arah vektornya. Oke, sip. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitan antara delta theta dengan jarak tempuh linier? Oke, kalian ini agak susah ya kalau misalkan ini kita nggak bisa demonstrasi. Oke, bayangkan gini. Ini ada mana kamera saya? Ini ada lingkaran yang ini nggak lurus ya. Yang kalau misalkan saya putar, maka dia menempuh
perpindahan linier. Nah, kalian bayangkan ini roda atau ban motor kalian atau ban sepeda kalian. Ketika ini bannya diputar satu kali putaran, misalkan ini satu kali putaran, sudut yang ditempuh berapa derajat? 360 derajat. Nah, 360 derajat itu adalah perubahan posisi sudutnya. Tapi perubahan posisi bendanya karena dia bergerak menggelinding itu berapa meter? Nah, itu bisa dihitung dengan apa? Misalkan posisi awalnya di sini, terus pas satu putaran dia berhenti di sini. Berarti kan jalannya ini ke sini. Gitu ya. Itu sama dengan apanya? Dari keliling lingkaran. Sip. Jadi kan gitu. Jadi kalau misalkan benda menempuh satu kali rotasi, misalkan ini bendanya di sini, terus dia muter satu kali putaran, dia berhenti di sini misalkan, maka ini ke sini kita sebut sebagai S-nya tadi. Nah, S-nya ini untuk satu kali putaran itu sama dengan keliling. Keliling lingkaran rumusnya apa? I kali D. Pi kali D, boleh Pi kali D atau 2 Pi R, kan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, apa sih makna dari 2 Pi di sini? Karena ini satu kali putaran, makna 2 Pi di situ, itu menandakan bahwa ininya. Kan gitu. Berarti karena dia satu kali putaran, maka dia menempuh 2 Pi radian. 2 Pi radian itu adalah perubahan sudutnya. Maka karena dia satu kali putaran, maka S-nya itu adalah 2Pi dikali R. Nah, 2Pi-nya itu adalah perubahan posisi sudut dikali R. Lupa kalau misalkan dia tidak 2Pi. Nah, kalau misalkan dia setengah kali putaran berarti PR. Nah, makna Pi itu kan tetap sebagai delta delta tetanya. Maka kaitan antara S dengan delta T atau perpindahan aja ya biasanya delta S itu yang lebih biar apa ya? Biar tetap sama gitu. Delta S sama dengan delta theta dikali R. Ini adalah hubungan antara jarak tempuh linier dengan jarak dengan perubahan posisi sudut. S satuannya Meter. darah, satuannya meter. R ini apanya berarti di kasus itu? Jari-jari lingkaran. Jari-jari. Delta theta kan perpindahannya, wes gitu. Itu kaitan antara besaran di gerak lurus sama di gerak melingkar. Terus yang ketiga ya, C apa 3? C kayaknya. Kecepatan sudut. Simbolnya apa? Kecepatan sudut. Omega. Omega. Oke. Kecepatan itu apa? Kecepatan. Kayaknya sudah ada di beberapa video ya ini. Ya susah sebenarnya kalau belajar pakai video itu saya nggak tahu kalian bener Perpindahan. dan seterusnya. Pokoknya online ini sebenarnya susah. Ini perpindahan yang di alih benda persatuan waktu gitu ya. Sebelumnya agak nyimpang sedikit saya tanya. Kalian ketika disuruh ngisi survei, milih kuliah online atau offline, yang kalian pilih yang mana? Kan diminta nggak sih maba kayaknya? Iya. Pengen online atau offline? Offline, Pak. Offline. Pengen offline? Ya. On atau off? Offline. Oke, pengen kuliah langsung ya berarti. Sip. Ya sebenarnya juga bukan hanya mahasiswa, dosen itu selama online itu sebenarnya kalau dulu kerja dari pagi sampai sore, terus Sabtu Minggu bisa free dan seterusnya. Gara-gara online ini kami bekerja 7 kali 24 jam ya hampir ini. Artinya apalagi kalau saya, kan dosen itu biasanya skripsi itu dikasih bimbingan sekitar 10, maksimal bimbing 1, bimbing 2 itu paling 5 atau berapa. Nah, saya itu hampir 40-an lebih bimbing skripsi. Jadi bayangkan dalam 1 minggu saya harus melayani berapa mahasiswa untuk bimbingan. Belum lagi jadi petugas-petugas satgas-satgas yang lain. Makanya sering kali saya pengen ngajar secara langsung kayak gini, tapi ujung-ujungnya saya cancel gara-gara ada agenda lain yang nggak bisa diinikan. Gitu. Jadi wes enak online pokoknya, enak offline pokoknya ketemu langsung gitu. Apalagi kalau kalian berulah itu kan kalau di kelas langsung Senin itu kan lebih enak.
Kalau di sini kan berulang hari Senin ini secara online lah, mentalnya kan nggak begitu kena tuh. Nggak canda. Jadi semoga nanti kita bisa setelah UTS bisa ketemu langsung biar lebih enak diskusinya. Oke, namanya kecepatan sudut itu adalah perubahan posisi. Kalau misalkan gerak lurus, kecepatan itu perubahan posisi per selang waktu. Tapi karena ini di gerak melingkar, maka kecepatan sudut bisa kita artikan sebagai perubahan posisi sudut per atau tiap selang waktu tempuh. SLG WKT tempuh. Nah, selang waktu tempuh. SLG selang ya, simpang 5 Gumul. Ada yang dari Kediri kan. Jadi di sini, sehingga nanti seharusnya kalau kalian belajar fisika itu sebenarnya fisika itu paling gampang ya daripada yang lain ya ini ya. Kalau biologi itu harus ngapalin dari kingdom yang dari yang paling gede di peranannya kan sampai ke per individunya, apa spesiesnya. Kalau fisika itu enggak, dengan kita mengingat definisi maka nanti bisa ingat rumusnya, atau sebaliknya kalau kita ingat rumusnya maka definisi bisa ingat dan seterusnya. Jadi gampang sekali fisika. Jadi kalau misalkan kalian ingat definisi, oh kecepatan sudut itu perubahan posisi sudut per selang waktu tempuh. Perubahan kalau disimbolkan apa? Delta. Simbol perubahan apa? Delta. Posisi sudut simbolnya apa tadi? Theta. Per atau tiap itu kan bagi. SLG WKT selang waktu. Kalau T itu waktu, kalau selang berarti delta T. Nah, wis berarti oh kecepatan sudut itu perubahan posisi sudut yang ditempuh benda setiap selang waktu tempuhnya. Berarti kecepatan sudut itu bisa didefinisikan sebagai delta theta per delta T. Wis ngene tok, kan gampang. Nah, kita ini kan, coba ini tadi persamaan berapa ini? Nanti kalau kalian nyatet ulang yang agak rapi ya, jangan kayak tulisan saya. 1, 2, 3. Nah, coba. Kalau misalkan kita ingat persamaan 3, persamaan 2, tadi kan kita dapat delta S sama dengan delta theta dikali R. Gini ya. Coba kalau misalkan kedua ruas sama-sama kita bagi dengan delta T, berarti jadi ini biar jadi delta S per delta T sama dengan delta theta per delta T dikali R. Kan gini. Nah, delta S per delta T ini apa? V. Ini adalah kecepatan linier atau kecepatan benda gerak lurusnya. Kalau ini? Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya, sehingga hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut kita peroleh bahwa V sama dengan omega dikali dengan R, kan gitu. Nggak saya ini cek ini. Guys, ini hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linier, persamaan keempat. Gampang toh? Terus sudah bahas mengenai kecepatan sudut. Nah, makna kecepatan sudut itu biasanya dekat dengan frekuensi sudut. Oh, istilahnya frekuensi sudut. Frekuensi sudut juga simbolnya omega. Terus apa bedanya kecepatan sudut dengan frekuensi sudut? Sebenarnya sama aja. Kecepatan sudut ya kecepatan diameter. Kalau frekuensi sudut ya berarti berapa banyak diameter dalam selang waktu tertentu, ya sama aja sebenarnya ini ya. Nah, kecepatan sudut atau frekuensi sudut tadi kan didefinisikan sebagai delta theta per delta T. Untuk satu kali putaran, yang tadi coba untuk satu kali putaran delta theta-nya tadi berapa? 2pi. 2pi radian. Nah, kita mengenal istilah ini, waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran itu biasanya disebut apa? Masih ingat nggak? Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali kepemimpinan presiden, waktu yang dibutuhkan periode. Kan itu. Jadi periode itu waktu untuk satu kali gerak harmonis. Maka kalau kita ngomongin satu putaran kan berulang-ulang, muter gitu-gitu terus. Maka bisa kita sebut sebagai gerak harmonis. Nah,
waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran itu kita sebut sebagai periode. Sehingga delta T untuk satu kali putaran ini bisa kita sebut sebagai periode. Simbolnya apa? T besar. T besar. Sehingga omega itu bisa kita rumuskan sebagai delta θ-nya kita ganti 2pi, delta T-nya karena dia putaran kita sebut sebagai T besar. Maka omega adalah 2pi per T, kan gitu. Nah, di mana seper periode itu kan bisa kita artikan sebagai frekuensi. Ingat nggak tuh masih? Frekuensi kan kebalikan periode, periode kebalikan frekuensi. Berarti seperti itu adalah F. Sehingga ini bisa kita tuliskan ulang menjadi 2pi dikali dengan frekuensi, karena sepertinya adalah frekuensi. Ini adalah rumus omega atau frekuensi sudut. 5. Nah, kan gitu. Jadi sebenarnya ingat konsep dasarnya aja. Nanti kalau bingung, maksudnya kalau kalian hanya ingat oh omega rumusnya adalah 2pi per T tanpa memahami makna dari itu, kenapa dia seperti itu, datangnya dari mana dan seterusnya, ya agak susah nanti ingatnya. Itu. Jadi omega adalah itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke. Yang D. Kecepatan sudah tadi. Ya, itu kecepatan loh ya, nanti pas nyatet dipanjangin aja, pas ngulang nanti mau ujian kalian bingung. Malah ke ini kan kecamatan. Kalau nulis ulang dipanjangin aja. Percepatan sudut. Simbolnya apa? A itu percepatan yang gerak lurus, linier. Kalau sudut? Alfa. S. Kapan benda mengalami percepatan? Jika kecepatannya berubah. Sip. Ketika kecepatannya berubah. Berarti kalau ditanya, kapan benda mengalami percepatan sudut? Maka jawabannya adalah ketika kan percepatan ada kalau kecepatan berubah. Berarti percepatan sudut ada kalau kecepatan sudutnya berubah. Kan gitu. Memang konsisten dengan ini. Maka percepatan sudut ini bisa kita artikan sebagai perubahan kecepatan sudut tiap SLG WKT. Ya, perubahan kecepatan sudut yang terjadi tiap selang waktu tertentu. Pokoknya nanti kalau nggak nyimak dengan baik pas disuruh nyatet ulang nggak bisa ini kan. Berarti kalau misalkan dari sini perumusannya berarti gimana? Perubahan tadi simbolnya kan delta. Kecepatan sudut simbolnya Omega. Omega. Tiap Delta. Tiap itu bagi per selang waktu kan delta T. Ya. Sehingga karena percepatan adalah ini, maka percepatan sudut adalah delta omega tiap delta T. Inilah dia rumus percepatan sudut persamaan ke-7. Nah, bagaimana kaitan antara percepatan sudut dengan percepatan linier? Nah, tadi alfa sama dengan delta omega per delta T. Omega itu tadi dirumuskan sebagai apa? 2pi F. Oke, yang kaitan dengan gerak lurus. Kaitan omega dengan V. 2pi R. 2pi F. Belum saya tulis kah ya ini? Ini. Ini kan hubungan, ya saya ini kan, atau judulnya di sini ya. Hubungan kecepatan sudut dan kecepatan linier, kecepatan gerak lurus. Kan ini, V sama dengan omega dikali R.
Berarti kalau nyari omega adalah V dibagi R. Kan gitu. Maka dari sini tadi, itu yang saya maksud. Karena kita kan mau nyari hubungan antara percepatan sudut dan percepatan linier. Jadi kita cari hubungan omega sama V-nya tadi. Nah, V itu kan omega kali R. Berarti omega adalah V dibagi R. Kan gini. Nah, maka nanti kalau kita substitusikan, delta itu kan akhir kurang awal. Berarti ini adalah omega final dikurangi dengan omega inisial. Kan gitu. Delta itu akhir kurang awal. Berarti delta omega ya omega akhir dikurang omega awal. Nah, kalau omega adalah V dibagi R, benda yang bergerak melingkar itu kan jari-jarinya tetap. Yang bisa berubah adalah makin kenceng atau makin lambat geraknya. Berarti omeganya naik atau omeganya turun, V-nya naik atau V-nya turun. Sehingga nanti dari sini bisa kita tuliskan kalau omega F itu ya rumusnya kecepatan final tadi. Final VF dibagi R. Kalau omega inisial ya berarti V inisial dibagi dengan R, kan itu. R-nya nggak perlu kita kasih indeks R final, R inisial, karena R-nya kan selalu konstan. Sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan bahwa alfa sama dengan V final dibagi R dikurang dengan V inisial dibagi R. Baginya kan bisa keluar. Seret per R ini. Delta T. Ini toh. Terus ini jadinya gimana? VF min VI dibagi R dibagi lagi dengan delta T. Delta T-nya jadi gini, VT min VI dikali delta T dibagi R, atau VF min VI dibagi delta T dikali R. Yang mana yang benar? 1 atau 2? Yang satu, Pak. Ada yang 1, ada yang 2. Nah, ini yang pengetahuan yang dasar kayak gini, meskipun kalian jurusan biologi, kalau pengen jadi PNS misalkan, ya tesnya PNS itu kan SKD ya, hitung-hitungannya sederhana kayak gini. Nah, ini kan kalau misalkan kita ini kan, atau saya tanya dulu, setengah dibagi 2 berapa? 1/4. 1/4. Nah, ini kan berarti 1 dibagi dengan 2 kali 2 kan gitu ya, sama aja dengan ini. Berarti VF min VI dibagi R dibagi lagi dengan delta T, berarti jadinya yang ini. Itu ya. Nah, itu sifat matematisnya gimana bisa di ini kan. Maka nanti ini jadinya alfa sama dengan V final min V inisial dibagi dengan delta T dikali dengan R. Wes, R-nya coba kita pindah ke sini. Berarti jadinya alfa dikali R sama dengan V final dikurang V inisial. Coba kalau saya sederhanakan lagi. V final dikurang V inisial itu delta apa berarti? Delta V. Delta V. Delta V. Sip. Berarti delta V per delta T. Delta V per delta T ini rumus apa? Percepatan. Percepatan linier. Maka kita peroleh hubungan bahwa bahwa alfa dikali R sama dengan A, atau A sama dengan alfa dikali R. Inilah hubungan antara A dan alfa, hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Yes, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Cuman itu aja, fisika ngono-ngono tok kok ya sebenarnya. Nggak. Jadi intinya konsisten aja, pahami pelan-pelan gitu, jangan hanya ingat rumusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, kalau pas belajar nggak ada, nanti pasti kasih soal yang ada. Oke, terus yang selanjutnya, ini waktunya sudah hampir ini ya, saya harus ke kampus soalnya. Biar agak cepat, masih ingat nggak dengan GLB sama GLBB rumusnya gimana? Kalau GLB kan rumusnya cuma 1, V sama dengan kalau di SMA, V sama dengan S kali V kali T. S per T. S per T apa S kali T? Per T. S per T. S per T. Kalau di GLBB itu ada 3 persamaan. Kayaknya saya pernah ini kan di video ya, seingat saya. 3 persamaan ini wajib diingat.
Persamaan pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Itu. Atau biar lebih pas ini ya, S ini kan sebenarnya perpindahan atau perubahan posisi. Maka biar lebih gampang, rumus yang benar sebenarnya itu ya, bukan gitu ya. Itu ya benar juga, cuman tidak tepat ini ya. Nah, gini aja. Biar konsisten dengan yang di atas tadi, atau delta S boleh. Nah, gini. Nah, ini GLB versus GLBB. Kalau kita mau ngomongin GMB sama GMBB, GLB itu gerak lurus beraturan, kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan. GMB itu bukan gerak mencari bakat. Kan IMB apa? Indonesia mencari bakat ya. Kalau GMB itu gerak melingkar beraturan. Nah, cara ingatnya gampang. Pokoknya simbolnya tinggal kita ganti. Kalau di gerak lurus simbol X atau delta X, kalau di gerak melingkar tinggal delta theta. Kalau di gerak lurus adalah V, maka kalau di gerak melingkar simbolnya diganti omega. Kalau di gerak lurus A, maka di gerak melingkar tinggal diganti alfa. Maka rumusnya ini kita gampang sekali mengganti. Kalau di GMB berarti omega adalah delta theta dibagi dengan delta T. Rumus untuk GMB berarti omega T sama dengan omega 0 ditambah A-nya diganti alfa. Berarti alfa dikali T. Terus omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 kali A-nya ganti ini, delta X-nya ganti ini. Kan selesai. Yang ketiga, delta theta sama dengan V0, V-nya kan omega kalau digerak melingkar. Berarti omega 0 dikali T tambah setengah kali alfa dikali T. Wes, itu aja. Jadi digerak melingkar yang perlu diketahui ini aja. Satu, mengenai rumusnya, ini baru rumusnya, mengenai vektornya, ini penting juga nanti saya ini kan. A negatif artinya apa? A sama dengan negatif 2 meter per sekon kuadrat. Apa arti A negatif 2 meter per sekon kuadrat? Tanda negatif menunjukkan bahwa bendanya bergerak ke kiri. Berlawanan arah. Berlawanan arah dengan Arah vektor nggak? berarti A negatif bukan perlambatan. Tidak selalu perlambatan. Iya kah? Iya. Siapa yang bilang kalau A negatif bukan perlambatan? Bukannya biasanya kalau di SMA A negatif adalah perlambatan? Ayo jawab. Dulu di materinya Pak Reza. Oh. Oke, sih berarti ada yang ingat di ini ya. Ya, A negatif tidak selalu menunjukkan perlambatan. Ingat di besaran vektor positif negatif hanya menunjukkan arah. Berarti kalau ada benda yang A-nya negatif 2 ya berarti percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat arahnya ke kiri. Terus kapan dia mempercepat, kapan memperlambat dilihatnya dari mana? Benda makin cepat kalau A-nya bagaimana? Apa gini, A-nya coba. positif. Kalau A-nya positif. Oh, berarti benda makin cepat kalau A-nya positif. Benda makin lambat kalau A-nya Kalau negatif A-nya berarti. Jadi kalau podo ae tanda negatif menunjukkan perlambatan. Ini Mas, coba siapa tadi yang jawab ini? Mas siapa tadi? Saya Pak. Saha. Oh, Mas Rizky. Oke, coba Mas. Berarti kan ini ada benda, ini pen ya, bolpen saya lepas. Saya lepas kan jatuh, bergerak ke bawah. Selama dia bergerak ke bawah, V-nya kemana? Kecepatannya. Arah kecepatannya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Oke, sip. Arah kecepatannya ke bawah. Arah A-nya kemana? A-nya juga ke bawah. A-nya juga ke bawah. Catat ya, di gerak ini benda yang, maksudnya enggak, diingat aja ini ya. Kalau benda bergerak jatuh, berarti arah V-nya ke bawah, A-nya juga ke bawah. Berarti searah atau berlawanan itu? Arah. Searah. V dan A searah. Ternyata kalau dilihat di fisisnya, V dan A searah, bendanya ternyata kok makin cepat. Berarti arah V dan A sama, atau V dan A searah, bendanya dipercepat. Nah, sekarang sebaliknya.
Saya lempar ke atas, bergerak ke atas. Arah V-nya kemana? Arah V-nya geraknya ke ke atas. A-nya kemana? A-nya juga ke atas. Oh, ke bawah ya? Iya juga ya. Ini berarti butuh pengetahuan yang lain. Ini saya ini kan nggak apa, rada ini kan kalau diskuskan biologi kan butuh ini karena kalian sebenarnya tidak diwajibkan untuk memahami ini, tapi penting memahami fisika karena sekarang tidak zamannya monodisipliner. Cah biologi mengerti biologi tok ra kanggo. Jadi gini. Ini ada benda bergerak dengan arah ke bawah. Gara-gara ada gaya gravitasi misalkan. Gaya gravitasinya katakanlah katakanlah negatif 40 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Gaya itu Newton ya. Gaya gravitasinya ke bawahnya 40 Newton misalkan. Terus masa benda W itu kan M per G, berarti masa bendanya sebenarnya kan 4 kg. Ini berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Nah, ini pemaknaan penting dalam fisika. Dalam fisika, sifat kevektoran dari suatu persamaan itu selalu sama. Kalau di ruas kiri vektor, maka di ruas kanan pasti vektor. Tidak mungkin ada rumus yang kiri vektor, kanannya skalar, dan sebaliknya. Satu. Yang kedua, dari setiap besaran vektor tersebut pasti punya arah yang sama. Jadi kalau sigma F-nya vektor, M-nya skalar, dan A-nya vektor, maka arah sigma F dan arah A pasti sama. Jadi kalau F-nya ke bawah, A-nya juga ikut ke bawah. Nah, kalau ada benda yang bergerak, dilepas, jatuh ke bawah, dia bisa jatuh itu gara-gara apa? Kan gara-gara ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi arahnya ke bawah. Karena gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi, maka sigma F-nya hanya gaya gravitasi, sehingga sigma F-nya ke bawah. Kalau sigma F-nya ke bawah, maka A-nya juga ke bawah, karena arahnya kan selalu sama dari persamaan ini. Kan gitu. Nah, kalau ini ada benda dilempar gitu. Selama dia bergerak ke atas, gaya yang bekerja gaya apa? Selama dia dilempar nih, gaya yang bekerja gaya apa nih? Jadi saya sadari ini sebenarnya tidak sekuensi, maksudnya nggak berurutan ya pemahamannya saya ini. Sebenarnya dinamikanya kan kalian belum dapat, tapi asumsi saya di SMA kan sudah dapat toh. Hukum Newton kan SMP loh wis oleh. SMP dapat, SMA sudah dapat, kuliah kan ngulang meneh. Blenger lah ngulang-ngulang terus telung kali. Ayo gaya apa? Normal. Gaya apa, Mbak? Vertikal ke atas. Gaya vertikal ke atas. Oke. Gaya vertikal ke atas. Oke, enggak apa. Berarti nanti setelah ini dinamikanya saya ini kan. Nanti di ini kan, gaya itu sebenarnya apa? Saya rada angel ya waktu ini usahain tek meneh. Ya, ketika ini, gaya itu sebenarnya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda hasil interaksi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin gaya normal, kapan ada gaya normal? Gaya normal itu ada kalau ada benda berada di permukaan bidang. Misal, ini katakanlah tangan saya ini lantai gitu ya, terus ada benda diletakkan di atasnya. Benda mendorong lantai, maka lantai juga akan mendorong benda. Dorongan dari lantai ke benda arahnya ke atas. Nah, arah yang tegak lurus bidang itu kita sebut sebagai arah normal. Maka gaya normal itu akan ada di kasus itu. Benda yang bersentuhan dengan benda lain, itu baru ada gaya normalnya. Bolpen, ini saya lempar, maka dia tidak bersentuhan dengan siapa-siapa. Berarti gaya normal nggak ada. Gaya vertikal ke atas juga nggak ada. Vertikal ke atas itu kan arah, tidak ada istilah gaya vertikal ke atas. Nanti coba kalian simak di video yang di hukum Newton. Satu-satunya gaya yang bekerja di sini adalah gaya gravitasi. Gaya lempar itu juga sudah nggak ada. Karena tangan saya pas melempar itu kan sudah lepas. Beda halnya kalau saya dorong. Nah, ini gaya dorong masih ada. Tapi kalau dilempar, maka kan sudah lepas. Jadi satu-satunya gaya pas benda bergerak ke atas adalah gaya gravitasi. Arah gaya gravitasinya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Arah gaya gravitasi ke bawah. Karena satu-satunya gaya hanya gaya gravitasi, berarti total atau resultan gayanya kemana? Kan di bolpen ini mek ono siji gaya mengisor. Berarti totalnya piro?
Ya mek iku tok to, Ke ngisor bawah. iku tok. Nah, ke bawah. Berarti sigma F ke bawah. Maka pas benda ke atas, sigma F-nya ke bawah. Sigma F ke bawah berarti A-nya kemana? Ke bawah. Ke bawah Ke juga. bawah juga, karena arah A selalu sama dengan sigma F. Ya itu tadi maksud saya. Padahal Ati ngomong ikut tok. Jadi selama benda bergerak ke atas, arah V-nya ke atas. Arah V ke atas, A-nya ke bawah. Gitu ya. V ke atas, A-nya ke bawah. Fisiknya gimana? Pas benda bergerak ke atas makin lama makin cepat atau makin lambat? Semakin lambat. Lambat. Makin lambat. Nah, kira-kira apa bedanya? Tadi kalau V-nya ke bawah, A-nya ke bawah, bendanya makin cepat. Terus kalau A-nya ke atas, V-nya ke bawah, ternyata bendanya makin lambat. Berarti benda dipercepat atau diperlambat itu tergantung bagaimana arah A sama V. Kalau A dan V searah, dia makin cepat. Kalau A dan V berlawanan arah, dia makin lambat. Kan gitu. Maka sebenarnya percepatan perlambatan itu nggak ditentukan dari dari tanda positif negatif. Misalkan gini, ada benda bergerak arah V-nya ke kanan, terus arah A-nya ke kiri. Berarti ini dipercepat atau diperlambat bendanya? Lambat. Diperlambat. Dan arah vektor ke kiri itu kan negatif. Maka kebetulan di sini A negatif menunjukkan pelambatan. Tapi sebaliknya, ada benda yang sedang bergerak ke kiri. V-nya ke kiri, tapi A-nya ke kanan. Ini dipercepat atau diperlambat? Diperlambat juga. Diperlambat juga. Ini A-nya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Berarti dia positif atau negatif? Positif. Nah, V-nya positif atau negatif? Negatif. Nah, berarti A positif juga bisa jadi menunjukkan perlambatan di benda kalau V-nya negatif. Jadi A positif, A negatif itu hanya menunjukkan arah vektornya, bukan mempercepat atau memperlambatnya. Dia mempercepat atau memperlambat tergantung bagaimana hubungan antara arah A dan arah V-nya. Seperti itu. Oke, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Recordingnya diupload di YouTube gitu tak Pak? Ya nanti saya berikan ini ya, recordingnya. Oke, saya close dulu biar ini.